Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini saya berada di Akihabara. Ya. Akihabara adalah pusat elektronik terbesar di Jepang. Dan hari ini saya bertemu dengan teman saya, namanya Mas Arif Muplikin. Dia adalah pekerja di Jepang. Mari kita tanya-tanya tentang beliau. Halo, Mas Arif. Halo, Sudah Tiga. lama di Jepang? Alhamdulillah baru 3 tahun. 3 tahun. Ya. Emang 3 tahun ini atau dulu pernah ke sini? Dulu pernah 3 tahun dan sekarang udah dapat 3 tahun juga. Yang dulu magang ya. Ya. Terus yang sekarang visanya? Tokute Gino. TG1. Oh, TG1. Itu prosesnya mudah atau gimana? Untuk proses itu sebenarnya mudah ya Mas ya. Cuman dulu waktu berangkat kan terkendala program COVID itu, jadi agak sulit itu. Oh, jadi pas Masnya berangkat ini pas ada COVID-19 itu ya? Jadi nunggu sekitar 1 tahunan lah, karena penerbangan luar kan ditutup semua dulu itu kan. Jadi nunggu lama. Sebenarnya gampang. Itu gimana prosesnya kok bisa gampang itu? Ya kan kita tinggal itu kan cari info tentang tempat dulu kita magang itu kan, terus kita kasihkan ke itu apa namanya LPK gitu. Kebetulan dulu kan lewatnya LPK. Enggak, karena apa namanya dulu kan masih minim informasi kan tentang Pertokute Gino kan. Jadi lewat rekan itu yang punya LPK itu terus dihubungkan, katanya bisa ya. Akhirnya balik sini lagi lewat LPK. Jadi nggak perlu sertifikat apa namanya SSW itu nggak perlu? Oh, kalau untuk kerja di Jepang yang Tokute Gino itu kalau balik ke Kaisa lama itu nggak perlu Mas, soalnya kan udah ada rekamannya kan, udah Untuk, satu jenis pekerjaan gitu loh. Kalau pindah pekerjaan mungkin harus ada sertifikat. Oh, SSB. jadi kalau misalnya pekerjaannya sama, nggak perlu ya sertifikat? Ya nggak perlu, cukup Sertifikat bahasa juga Enggak. Cukup apa namanya sertifikat JITKO dan apa itu yang dari perusahaan dulu itu udah Hyokatsusu. nggak tahu namanya apa apa, itu? lupa aku. Yang penting yang pertama hubungi Kaisa yang lama ya. Ya, kalau Kaisa oke. Ntar yang cari TSK-nya itu pihak Kaisa atau kita sendiri itu tergantung. Ya kan? Kalau Ya. Kaisa mau nyari TSK sendiri mungkin kita bisa lebih murah. Tapi kebetulan dulu masih minim info tentang Pertokute Ginunan, jadi ya kita ikut LPK tempatnya temen, jadi agak lumayan biayanya. Beda kalau yang mandiri atau TSK yang cari pihak Kaisa gitu beda. Terus kerjanya di bidang apa, Mas? Kerjanya itu Kensetsu bidang packing Mas. Jadi yo kui ngerakit besi Rakit perancah, Itu bikin gedung-gedung gede, jalan tol, jembatan dan sebagainya. Rangka besi, betoneser itu Oh, saya nggak ngerti. yang buat ototnya. Oh, yang otot-ototnya konkret itu. loh, apa Ya, ya. namanya baja apa? Ton. Yang dicor atau? Iya, Oh, yang dicor ya. iya. Tapi ya seanane sih. Itu berat apa enggak itu bidang itu? Ya kalau dibilang berat juga berat, enggak juga enggak, terus malah tergantung Mas. Pekerjaan itu tergantung bagaimana kita menjalaninya dan kita mensyukurinya kan. Terus bagaimana kita beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Itu yang terberat itu masalah apa, Mas, di bidang gemba yang Mas sebut tadi? Yang jelas satu itu musim. Kalau orang gemba itu lawannya paling berat musim. Kedua rekan kerja yang galak-galak itu biasanya itu. Udah kerja angkat-angkat berat, kalau ketemu rekan yang galak kan jadi lebih berat.
Kalau ketemu nih rekan yang enak, ya nggak kerasa lah. Paling tidak seperti itu. Tambah lagi harus bangun ekstra pagi. Kenapa itu? Kok harus pagi? Emang kerjanya pindah-pindah ya? Ya proyeknya kan nggak tentu mas. Kadang sok di Tokyo, sok di Yokohama, kadang di Ibaraki. Perjalanan minimal 1 jam. Itu berangkat sendiri atau diantar jemput? Itu berangkat bareng-bareng naik mobil mas. Jemput di depan apa tuh? Oh, dijemput ya. Iya. Itu kerja begitu tim ya? Gimana? Itu satu tim. Ya satu tim. Orang Makanya berapa itu? kalau kita kebetulan dapat tim yang orangnya galak dan tidak menyenangkan, maka pekerjaan seringan apapun akan terasa berat. Tapi kalau kebetulan dapat orang yang enak, pekerjaan berat pun akan terasa ringan. Jadi ya relatif. Oh, jadi untuk menjaga hubungan yang baik itu sebaiknya gimana itu Mas? Kalau kerja seperti Mas ini? Ya pertama bahasa, agar kita waktu disuruh tidak miskomunikasi gitu loh. Bahasa, terus Bahasa pekerjaan cepat paham kan kalau bahasanya tahu. ya ya. Terus untuk fisik itu juga perlu. Fisik. Mental itu utama itu. Soalnya kebanyakan dimanapun Gemba itu pasti ada orang yang galak itu pasti. Iya, kalau saya dengar itu bahasanya kasar-kasar ya Mas di Iya, Gemba itu. Kalau iya. mentalnya nggak kuat nanti bisa Wah. down ya. Pulang masuk RSC itu bisa. Dan ini yang TG ini udah berapa tahun Mas? Untuk TG udah dapat 3 tahun mas, alhamdulillah. Itu TG 1 kan 5 tahun. Iya. Terus nanti ada rencana ke TG 2? Rencana kemungkinan rencana itu ada, cuman untuk tesnya sampai saat ini belum ikut tes TG2, masih belajar prosesnya. Tapi kayaknya nggak tahu juga. Kalau dari pihak Kaisa sih mintanya suruh lanjut lagi begitu, cuman belum tahu juga. Pikir lagi besok. Itu kalau pas musim panas itu berat nggak Mas? Kalau dibanding musim dingin itu berat mana Mas? Kalau ya sama aja lah mas, semua ada apa namanya, ada berat ada tidaknya itu tergantung kan. Kalau untuk musim panas mungkin disiasati dengan pakai itu jaket kipas itu yang ada kipasnya itu biar agak dingin dan minum banyak air putih kan. Tapi kalau untuk musim dingin ya disiasatinya pakai jaket dan baju yang berlapis-lapis, bisa sampai 5, bisa sampai 6. Kalau Cuman misalnya ini itu, apa pakai baju yang berlapis-lapis itu, apa kerjanya nggak terganggu itu? ya terganggu nggak terganggu sih. Kalau terganggu Geraknya. tetap terganggu, cuman kan ya harusnya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya kita bisa kaku, mati kaku, gimana lagi. Sebenarnya terganggu, cuman ya rasa terganggunya kalah sama rasa dingin. Cuman kalau musim dingin itu yang agak bingung mensiasati telapak tangan yang kedinginan mas. Soalnya kan gimana ya, mau pakai double berapa tulisan kalau kaos tangan, kalau lebih dari 2 nggak bisa gerak kaos tangannya, Oh, iya jari-jarinya juga, ya toh. Jadi ya paling sakit itu kalau musim dingin di jari-jari yang tidak bisa ketulungan, itu jari-jari tangan. Soalnya nggak bisa diakali itu. Paling pol mentok itu cuman rangkep 2. Lebih dari itu jari udah sulit untuk digerakkan ya toh. Iya benar. Jadi agak belum bisa menemukan solusinya itu kalau untuk jari-jari. Apalagi kalau musim dingin kena hujan, wah Hujan juga kerja kadang. ya harus kerja mas di sini. Enggak kena- istirahat atau enggak, gimana gitu tetap enggak ya? Jam kerja tetap kerja. Walaupun hujan-hujanan. Meskipun hujan, asal tidak hujan badai tetap kerja. Kalau hujan salju, Saljunya kalau nggak tebel banget tetap kerja.
Kalau hujan saljunya itu anginnya gede, kadang suruh istirahat dulu. Tapi seringnya tidak. Itu berapa derajat Mas kalau pas musim dingin itu? Kalau sekitaran Tokyo berapa ya? -5 apa ya? Sekitar itu kayaknya. Sekitar -5 derajat ya. Iya, sekitar itu. Kalau musim panas, itu panasnya sampai berapa? Musim panas di tempatku 40-42 sekitar itu. 40-42. Iya. Oh, itu terlalu panas itu. Itu sehari bisa habis air sekitar 4 liter. Sekitar 4 liter. Terus biasanya jauh nggak itu dari tempat tinggal sampai ke tempat Gemba itu? Paling dekat itu perjalanan 1 jam, Mas. Paling dekat ya. Full tol 1 jam. Itu sistem kerjanya itu harian atau gimana itu? Kalau di tempatku sistem gaji itu bulanan, Mas. Bulanan? Iya. Oh gitu. Ada kerja malam? Untuk saat ini belum ada, soalnya ini di Gemba Taking itu lagi dimanapun masih sepi, jadi belum ada kerja malam atau yakin itu belum ada. Mungkin habis bulan 10 kayaknya ada, cuman kayaknya nggak ikut aku kalau kerja malam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kalau di Gemba itu gaji itu nyampe nggak saya sebutin jumlahnya, tapi antara 10 juta sampai 20 juta atau 20 juta sampai 30 juta atau di atas 30 juta. Kalau untuk tempatku sendiri, kalau di sini rata-rata TG itu pendapatan kotor gaji pokok itu sekitar 20 ke atas, Mas. 20 ke atas ya. Tapi itu belum dipotong. Belum dipotong. Kalau dipotong ya alhamdulillah. Daripada tidak. Tapi kerasan kan, Mas? Ya kerasan Mas. Dengan keadaan negeri kita yang seperti saat ini dipaksa untuk kerasan. Boleh ngeluh. Orang itu nggak boleh ngeluh. Kalau kata temenku itu, orang miskin nggak boleh sambat. Bener, nggak boleh sambat, nggak boleh sakit. Tetap butuh apa namanya terapas. Itu kalau pas sakit itu gimana? Ya selama masih kuat untuk bekerja ya berangkat bekerja, Mas. Tapi kalau udah tele-tele nggak kuat ya istirahat, meskipun harus potong gaji. Itu karena nggak ada review. Masnya pernah nggak ngalami sakit apa gitu sampai nggak bisa kerja itu berapa hari gitu? Dulu pernah waktu pertama nyampe sini dapat 1 bulan atau berapa itu, karena di waktu kerja di Gemba itu nginjek paku itu 2 tempat, jadi terpaksa harus libur selama beberapa hari. Itu kalau libur itu dapat gaji atau? Kebetulan dulu kan belum punya cuti berbayar, jadi tidak dipotong selama dipotong itu. Ya. Iya. Nah itu dapat cuti itu setelah berapa bulan atau berapa tahun gitu? Untuk TG itu dapat cuti itu setelah 6 bulan kerja, Mas. Setelah 6 bulan kerja Ya, itu berapa hari? Per tahun itu dapat sekitar 10 hari. 10 hari. Berarti itu cuti bisa digunakan untuk misalnya kalau pulang ke Indonesia. Bisa itu, Mas. Seperti aku sendiri tahun kemarin itu cuti nggak aku ambil, langsung aku gabungkan sama liburan Natsu itu, terkumpul jadi sekitar 21 hari. Liburan Natsu itu liburan musim panas. Musim panas itu, Mas. Itu Lumayan. liburan musim panas itu berapa hari itu? Tidak mesti sih, Mas. Tergantung kaisanya lagi sibuk apa enggak. Kalau enggak ya bisa 2 minggu. Kalau lagi sibuk kadang cuma 5 hari, 4 hari gitu. Tergantung. Kalau itu tergantung keadaan kaisa, pekerjaannya gimana. Stok pekerjaan banyak apa enggak. Kalau lagi pas banyak ya liburnya paling enggak 4 hari. Kalau pas sepi ya bisa seminggu, 2 minggu, enggak mesti. Ini kerjanya dari Senin atau dari
Kerja Senin sampai dari Senin, Sabtu Mas. atau Senin sampai Jumat? Kerja mulai hari Senin, sebulan itu jatah libur Sabtu 2 kali Mas. Jadi nggak tentu, kadang Sabtu ini libur, mungkin Sabtu besok masuk. Itu yang penting selama 1 bulan itu 2 kali libur Sabtunya. Oh, Seperti itu. terus Jadi, kalau tanggal merah? kalau untuk tanggal merah kebanyakan tetap masuk. Tetap masuk ya. Tapi nggak dihitung lembur, tetap biasa. Kalau di tempatku gitu, kalau tempatnya yang lain kurang tahu. Apa yang membuat Masnya pengen pulang itu apa, Mas? Yang dikangenin itu apa? Oh, Kalau lama nggak faktor pulang. yang membuat pengen pulang yang pasti keluarga Mas ya. Keluarga ya. Anak-anak itu yang nggak bisa terobati. Kalau yang lainnya masih gampang cari solusinya, ya toh. Kalau anak itu nggak ada yang bisa ganti. Pasti tiap hari ini ya, Mas ya. Itu alhamdulillah telepon. sekarang teknologi udah canggih, bisa video call. Kadang ngebayangin dulu 20 tahun yang lalu yang udah berkeluarga kerja rantau terus gimana, mau lihat anaknya nggak ada solusi. Kalau sekarang udah gampang. Waktu berangkat masih kecil, pulang-pulang udah besar ya. Oke. Tahu. Kaget lah, ini siapa. Ini siapa? Nggak ngenalin. Terus apalagi ya? Tanya apalagi nih ya? Udah cukup sekian aja, Mas. Terima kasih, semoga sukses. Amin, sama-sama Mas, sehat Terima ya, kasih, berkah Mas. selalu buat semuanya. Terima kasih kembali. Itu tadi teman-teman wawancara saya dengan teman saya. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.